Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita yang kini memasuki surat nomor 11 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah pada tahun ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-12. Ini artinya kita sudah menempuh lebih dari sepertiga perjalanan bulan Ramadan ini. Semoga amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Juga kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 2 Maret ini saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang yang barokah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin. Dan bil khusus saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas wafatnya Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-6 pada hari ini. Semoga husnul khotimah, diterima amal baiknya, diampuni segala dosanya dan dimaafkan segala kesalahannya. Mudah-mudahan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal perbuatan baiknya. Baiklah saudara-saudara para pemirsa dan para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Am yakulun nabsyaroh kul fa'atu bi ash'ari syurarim mislihi muftarayati wad'u manish tata'tum min dunillahi in kuntum syadiqin. Fa'ilam tajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmihillahi wa alla ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhashun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar.
wa hambita ma sanna'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabun Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa may ya'fur bihi minal aqzabi fannaru mau'iduhu fala taqu fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna a'syaron nasi layu aminun wa man atlamu mimman niftara ala Allahi kadziban ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yakulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi alad dzalimin alladzina yanshuduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaza wa hum bil akhirati hum kafirun. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, atau mereka berkata ia membuat-buat kebohongan, katakan datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat seperti ini dan panggillah siapa saja yang kamu dapat selain Allah jika kamu orang yang tulus. Tetapi jika mereka tidak memberi jawaban kepada kamu, maka ketahuilah bahwa itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu apakah kamu orang yang berserah diri kepada Allah? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan membayar penuh kepada mereka perbuatan mereka di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan. Inilah orang-orang yang di akhirat kelak mempunyai apa-apa selain api. Saya ulangi lagi, inilah orang-orang yang di akhirat tidak mempunyai apa-apa selain api, dan di sana apa yang mereka kerjakan tidak akan menghasilkan apa-apa, dan apa yang mereka amalkan akan sia-sia. Lalu apakah orang yang mempunyai tanda bukti dari Tuhannya dan seorang saksi dari Dia membacakan itu? Dan sebelumnya adalah kitab Musa.
sebagai pimpinan dan rahmat. Samakah dia dengan mereka? Mereka beriman kepada itu, dan barang siapa di antara gabungan besar mengkafiri itu, tempat yang dijanjikan kepadanya ialah api. Maka janganlah engkau ragu-ragu tentang itu. Sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Tuhan dikau, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah? Mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, inilah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah bahwa laknat Allah akan menimpa kaum yang lalim, yaitu orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itu kafir kepada akhirat. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pada ayat ke-13, tantangan semacam itu disebutkan oleh Quran dalam 4 surat yang berlainan. Pertama di dalam surat nomor 17 ayatnya 88 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika manusia dan jin bergabung untuk mendatangkan yang seperti Quran ini, mereka tidak dapat mendatangkan yang seperti Quran itu, walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Ini adalah golongan wahyu yang diturunkan permulaan sekali. Lalu di dalam ayat yang sedang dibahas ini, tuntutan itu dikurangi menjadi 10 surat saja. Akhirnya di dalam surat 10 surat Yunus ayatnya 38 dan surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 23. Mereka hanya ditantang supaya membuat 1 surat saja yang seperti surat di dalam Al-Quran. Patut kiranya dicatat bahwa pada suatu tempat yang ditantang adalah manusia dan jin. Tetapi di tempat lain perkataan jin diganti dengan perkataan syuhada. Artinya pemimpin atau orang pandai, yang dengan demikian yang dimaksud jin ialah para pemimpin. Lihatlah pula keterangan itu di dalam tafsir nomor 36. Kemudian dilanjutkan penjelasannya, yang dituju di sini ialah kaum kafir. Adapun artinya
jika para pemimpin atau tuhan-tuhan palsu tidak menjawab para pemujanya tatkala mereka menyeru kepadanya supaya membantu mereka di dalam membuat yang seperti Quran suci itu, maka sekurang-kurangnya mereka harus tidak mempunyai keraguan-raguan dalam batin mereka bahwa Quran suci bukanlah bikinan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan wahyu dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan pada ayat ke-16, artinya pekerjaan dan perbuatan mereka tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka. Juga dijelaskan pada ayat yang ke-17, beberapa uraian yang dikemukakan di dalam ayat ini memerlukan penjelasan. Orang yang mempunyai tanda bukti dari Tuhannya ialah setiap orang yang beriman kepada kebenarannya Quran suci. Hal ini lebih dijelaskan lagi di dalam kalimat berikutnya yang berbunyi, mereka beriman kepadanya. Seorang saksi dari Allah yang membacakan ini ialah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di tempat lain disebut sebagai saksi, mengingat bahwa beliau adalah suri tauladan bagi kaum mukmin. Quran suci selain sebagai tanda bukti yang terang, dibuktikan pula kebenarannya oleh kitab Musa yang disebut pimpinan dan rahmat, karena di dalamnya berisi ramalan yang terang tentang kebenarannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun arti seluruh ayat ini ialah bahwa orang yang karena beriman kepada kebenarannya Quran suci, ia mempunyai tanda bukti dari Tuhannya, dan ia mempunyai suri tauladan pada diri Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mempunyai bukti tambahan tentang kebenaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Musa. Ini adalah tidak sama dengan orang yang cinta kepada kehidupan dunia dan mengabaikan kebenaran. Adapun uraian yang disebutkan pada akhir ayat itu karena telah tercakup dalam ayat sebelumnya, maka tidak perlu dijelaskan lagi. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita, yaitu pada surat Hud, surat nomor 11 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.